Cuma pada aku cerita ini kemungkinannya benar dan juga ada kemungkinannya enggak benar. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel Edi Zainuri TV. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Selamat bergabung. Dan untuk kalian yang sentiasa menonton video aku, yang sentiasa mendukung aku, terima kasih banget geng. Aku mendoakan kalian semua sentiasa dalam keadaan yang sihat, aman, amin. Dan geng, jangan lupa juga untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Kerana apa? Subscribe itu gratis saja geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Dan geng, hari ini aku akan react satu video. Seperti biasa, ada request daripada sahabat-sahabat Indonesia kita. Agak ramai juga yang request aku untuk react video ni tentang kesaktian para wali songo yang sangat terkenal. Yang memang wali songo tu memang terkenal di seluruh Nusantara, juga di Malaysia, di Brunei, di Singapura. Memang terkenal wali songo ni, malah dunia mengenal wali songo ni. Dan yang apa yang aku belajar lah, Wali Songo ni lah yang mengislamkan penduduk di tanah Melayu pada waktu ketika dulu. Pada asalnya dahulu di tanah Melayu ni kebanyakannya adalah beragama Hindu. Jadi kedatangan Wali Songo, jasa Wali Songo ni lah telah mengislamkan penduduk asal tanah Melayu pada waktu itu, kebanyakannya lah. Dan juga bukan kesemuanya lah, tapi sebelum tu ada juga ulama Arab yang telah datang ke tanah Melayu, telah mengislamkan penduduk di tanah Melayu juga. Tapi juga Wali Songo ni juga mempunyai jasanya mengislamkan ramai penduduk di tanah Melayu pada asalnya waktu dahulu lah. Jadi untuk tahu lebih lanjut tentang Wali Songo ni, yuk nonton aku react. Yuk geng. Top Info YouTube channel. Sepak terjang Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa terkadang diiringi dengan kisah-kisah yang syarat dengan peristiwa-peristiwa yang bersinggungan dengan hal gaib. Tak hanya ilmu agama yang mumpuni, tapi juga kemampuan supranatural yang terkadang tak masuk di akal. Beberapa dari para tokoh yang digelari sebagai sunan atau susuhunan itu diyakini memiliki kesaktian berupa pusaka dan ajian tertentu. Kemampuan tersebut terkadang dikisahkan sering digunakan dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Lantas, seperti apa saja kisahnya? Simak sampai selesai ulasan lengkapnya berikut ini. Kesaktian Sunan Gunung Jati yang mengoperasi perut tanpa bedah. Meski dikenal sebagai tokoh agama yang disegani, Sunan Gunung Jati ternyata memiliki kemampuan hebat hingga namanya terkenal ke pelosok negeri. Dalam naskah kuno Cirebon, pendakwah bernama Syekh Syarif Hidayatullah itu dikenal sebagai ahli bahasa, politik, pendidikan, militer, hingga di bidang kedokteran. Khusus di bidang kedokteran, Sunan Gunung Jati pernah memeriksa perut seorang wanita yang besar. Awalnya wanita tersebut diperkirakan hamil, namun Sunan Gunung Jati mendeteksi bahwa itu disebabkan oleh tumor. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. Tutur filolog Cirebon, Opan Rahman Hashim. Kisah Sunan Ampel yang menghidupkan Mbah Soleh. Ada sebuah kisah menarik yang terdapat pada makam Mbah Soleh yang terletak di Kompleks Masjid Agung Sunan Ampel di Jalan Ampel, Semampir, Surabaya. Mbah Soleh disebut-sebut sebagai murid kesayangan Sunan Ampel. Sebagai salah satu santri, Mbah Soleh ditugaskan untuk menjaga kebersihan masjid oleh Sunan Ampel.
Saat Mbah Soleh meninggal dunia, Sunan Ampel merasa gelisah dan kemudian mengucapkan kata, seandainya ia masih hidup, masjid tentu akan selalu bersih. Ucapannya itu terbukti dengan kehadiran Mbah Soleh kembali. Saat meninggal dunia, Sunan Ampel mengulangi ucapannya itu hingga 9 kali banyaknya. Kini, makam Mbah Soleh sendiri terdapat 9 buah di pelataran masjid. Keris pusaka Kalamunyang milik Sunan Giri yang menghancurkan pasukan Majapahit. Keris pusaka Kalamunyang milik Sunan Giri begitu masyhur lantaran digunakan untuk menghancurkan pasukan Majapahit. Saat itu ia diangkat sebagai penasehat sekaligus panglima militer Kesultanan Demak, selain perannya menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Saat dikepung oleh pasukan Majapahit, sebuah benda yang digunakan oleh Sunan Giri berubah menjadi keris dan berputar-putar di udara. Pasukan Majapahit pun porak-poranda diterjang keris tersebut. Dari peristiwa itulah kemudian dikenal istilah keris Kalamunyang karena berputar-putar di udara untuk mengusir pasukan Majapahit. Buah aren diubah oleh Sunan Bonang menjadi emas. Sosok bernama Raden Mahdum Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Bonang dipercaya sebagai tokoh sakti yang memiliki kemampuan luar biasa. Di luar pengetahuan agamanya yang luas, Sunan Bonang pernah membuat Raden Mas Said yang saat itu belum menjadi seorang wali terkejut setengah mati lantaran sang Sunan mampu mengubah kolang-kaling menjadi emas. Dalam sebuah kisah lainnya, Sunan Bonang pernah mengembalikan kitab-kitab seorang Brahmana asal India bernama Sakyakirti yang sempat tenggelam di lautan. Kitab yang hendak digunakan sebagai bahan berdebat soal keagamaan itu mendadak tersedot dan muncul dari lubang yang dibuat oleh Sunan Bonang. Ajian dan benda pusaka peninggalan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang memiliki kedikdayaan dan keluasan ilmunya. Beberapa peninggalannya yang masyhur di masyarakat adalah Ajian Waringin Sungsang dan beberapa benda pusaka yang hingga saat ini masih dilestarikan. Ajian Waringin Sungsang sendiri merupakan ilmu kanuragan yang mampu menyerap kesaktian lawan hingga habis tak tersisa. Umumnya, mereka yang dihancurkan adalah para penganut ilmu hitam yang merugikan. Untuk benda pusaka, Sunan Kalijaga meninggalkan sebuah warisan berupa rompi bernama Ontokusumo yang disebut-sebut digunakan untuk menundukkan pemimpin bangsa Jin di Laut Selatan. Kisah-kisah tersebut telah menjadi sebuah legenda tersendiri yang mengiringi perjalanan dakwah para wali di tanah Jawa. Namun beberapa menganggap bahwa cerita penulisan sejarah Wali Songo yang ada syarat dengan bumbu-bumbu tahayul, khurafat, dan mistik. Lantas, bagaimana menurut pendapat kamu? Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Top Info. Okey geng, itulah dia sedikit video ini menceritakan tentang kesaktian para wali Songo. Dan video ini menceritakan para wali ini mempunyai kesaktian yang tertentu, kesaktiannya yang tersendiri geng. Dan ini semua adalah kisah-kisah yang disampaikan daripada zaman dulu hingga ke sekarang. Cuma pada aku, cerita ini kemungkinannya benar dan juga ada kemungkinannya enggak benar. Mungkin 50 betul, 50 salah, enggak pasti. Nak pastikan kesahihan cerita ni susah geng, sebab benda ni cerita dah berabad dulu kan. Aku pun enggak bisa ngomong kesahihannya lah kan. Cuma daripada kita terima, kita setuju dengan jasa-jasa para wali Songo ni dalam usaha dakwah mereka, usaha dakwah Islam mereka yang telah banyak mengislamkan penduduk dahulu yang mana dahulunya adalah berasal daripada banyak yang beragama Buddha. Dan juga kebiasaannya para wali ni mempunyai anugerah daripada Allah. Kalau nabi-nabi itu dikatakan ada mukjizat, tapi kalau para wali ni biasanya ada karamah, kelebihan yang Allah bagi kepada mereka di atas kewalian mereka. Itulah disebabkan mereka ni
mempunyai ilmu agama yang tinggi kan. Jadi Allah Ta'ala mungkin beri sedikit kelebihan pada mereka untuk menunjukkan kuasa Allah itu. Yang itu memang ada, geng. Jadi ini semua terserah pada kita sendiri untuk menilai sama ada kesaktian ini benar atau salah. Itu hak masing-masing. Okey geng, terima kasih sudah menonton video aku ni pada awal hingga habis. Terima kasih banget geng. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Sebab apa? Gratis saja geng. Okey, kita jumpa aku dekat next video. Okey, Assalamualaikum.